Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan rasa syukur kita yang berkelimpahan ini atas nikmat dan karunia Allah yang begitu luar biasa, begitu berkelimpahan, selalu diberikan kepada kita semuanya. Dan nikmat iman dan nikmat Islam yang sangat luar biasa selalu tercurah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan memasuki hari yang ke-29 dan insya Allah esok hari adalah hari terakhir di bulan Ramadan tahun 2021 1442 Hijriah. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan ibadah-ibadah puasa Ramadan hari ini, esok hari, dan insya Allah kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Ramadan di tahun berikut-berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama kami, dan hari ini adalah episode terakhir untuk program 17 menit vaksinasi kolbu. Alhamdulillah program ini bisa paripurna kami lakukan, kami laksanakan, dan alhamdulillah amanah ini bisa kami tunaikan. Ini semua berkat dukungan dan doa dari sahabat-sahabat semuanya. Dan alhamdulillah ini juga didukung sepenuhnya oleh Ustadz Rino Zeldeni yang malam hari ini telah hadir untuk memberikan kajian doa terakhir, yaitu doa hari ke-30. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat spesial Bapak Ibu. Kita masih punya kesempatan 1 hari untuk mengoptimalkan ibadah puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz, Masya Allah. Betul kan, spesial kan, luar biasa sekali. Silakan Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah maba'd. Hayyakum bi tahiyatul Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semuanya, sehingga kemudian kita pada malam hari ini salah satu dari nikmat Allah bisa berkumpul dengan orang-orang saleh pada malam hari ini, bisa berkumpul dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berupaya untuk senantiasa dekat dengan pedoman hidup kita, yakni Al-Quranul Karim. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita perlukan, yang sangat kita butuhkan, agar kita tidak tersesat jalan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Karena beliaulah yang kemudian menjadi teladan kita, menjadi contoh kita bagaimana selayaknya dan sepatutnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Fudail bin Iyad pernah menyampaikan, innal amala idza kana khalisan lam yakun shawaban lam yuqbal. Sungguhnya amal ibadah kita itu kalau dia ikhlas tapi tidak shawaban, tidak benar, tidak tepat sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lam yuqbal, tidak diterima. Wa idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalaupun dia benar, tepat, tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Jadi amal yang seperti apa yang diterima? Amal yang kemudian idza kana khalisan wa idza kana shawaban, kata beliau. Apabila ikhlas dan juga
benar atau tepat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ini tergambar sebenarnya dengan jelas pada pengantar kita menjadi seorang muslim. Ya. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini muaranya adalah ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muaranya adalah ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang misalnya saya dengan penuh ikhlas karena tarbiyah bulan Ramadan, ya, masa-masa Ramadan ini begitu luar biasanya, kita bersemangat sekali untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian saya berpikir begini, bahwa kalau sholat subuh itu menurut saya terlalu sedikit 2 rakaat, maka saya akan tambahkan jadi 3 rakaat. Kira-kira boleh atau tidak? Saya ikhlas melaksanakan sholat subuh 3 rakaat. Ikhlas banget. Tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira boleh atau tidak menurut teman-teman semua? Tentu jawabannya tidak ya. Tentu jawabannya tidak. Gitu. Kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sebuah kaidah usulul fiqh dikatakan al-aslu fil ibadati haram. Asal dari segala ibadah mulanya haram. Hatta idza qama alaihi dalil. Sampai tegak atasnya dalil. Ya. Jadi kalau memang ada perintah, ada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk laksanakan. Apabila kemudian tidak bercanggah, kalau bahasa Melayunya, tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan. Nah, para hadirin yang berbahagia, di awal Ramadan kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjalankan ibadah puasa sampai kemudian Allah menghantarkan kita di penghujung bulan Ramadan ini. Ini malam terakhir bulan Ramadan, ya. Tadi sudah diumumkan oleh Departemen Agama bahwa puasa kita digenapkan sampai 30 hari, betul ya. Kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, kemudian menahan syahwat kita, menahan lisan kita, menahan diri kita semuanya dari melakukan amal-amal yang sia-sia. Dan ketika kemudian kita berpuasa dan banyak melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini, kemarin saya sampaikan melaksanakan sunnah-sunnah juga di bulan Ramadan ini, tentunya kita sangat berharap bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat disayangkan ketika kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, ketika kemudian kita lagi kelaparan dan kehausan. Ya. Seperti tadi saya di jalan misalnya, di dalam perjalanan, tuh ya ada yang sedang minum, kata anak saya di jalan gitu. Ya, biar. Itu kan ujian tersendiri buat kita. Tapi kemudian apa yang kita lakukan itu selama 1 bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan sangat merugi sekali gitu. Sayang sekali gitu. Tapi jangan sampai berpikir juga mendingan nggak usah puasa aja, jangan ya. Kita terus melatih diri kita untuk mencoba mengikhlaskan diri kita. Begitulah juga kemudian yang diajarkan oleh para ulama kita, misalnya kita melaksanakan sebuah ibadah tapi kemudian khawatir riya gitu, khawatir jadi ujub, jadi sum'ah, akhirnya kita tinggalkan. Jangan ditinggalkan, terus aja. Tapi kemudian kelola hati kita, ya, kelola hati kita, beristighfar kepada Allah supaya Allah kemudian membantu kita untuk menyingkirkan riya, ujub maupun sum'ah itu sendiri. Gitu. Kenapa? Ya, karena ketika kita meninggalkan amal ibadah karena takut dibilang riya, itu juga sebuah keriaan sendiri.
kata ulama ya. Kayak waspada. Nah, untuk semua sekali lagi kita sangat berharap bahwa apa yang kita kerjakan ini, amal ibadah puasa bulan Ramadan ini tentunya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena memang ada hal yang spesial dari puasa ini gitu ya. Kalau yang lain-lainnya tentu yang orang-orang bisa mengetahui, oh Coach Nyoman sedang sholat, oh sudah berzakat, kelihatan gitu. Kalau puasa, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibir bisa terlihat pucat ya, atau pecah-pecah karena kehausan. Tapi belum tentu kemudian orang itu puasa atau tidak gitu ya. Yang mengetahui dia berpuasa atau tidak, yang kemudian mengetahui bahwa orang ini betul-betul menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya, hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dha'f." Sungguhnya setiap amal kebaikan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan sampai kemudian 700 kali lipat ya, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Allah azza wa jalla illa shaum. Allah berfirman kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri akan membalasnya. Nah, kita khawatir puasa kita tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, sangat berharap sekali bahwa apa yang kita kerjakan ini dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian Allah membalasnya? Yad'u syahwatuhu, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli kata Allah. Karena dia kemudian meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya karena aku. Karenanya lil-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa kata Allah, mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan ya. Farhatan ya. Farhah yang pertama inda fitrihi, ketika kemudian dia berbuka. Makanya Idul Fitr itu ada yang memaknai kembali berbuka gitu, bukan kembali fitri ya. Dia ada ulama yang mengatakan Idul Fitr itu kembali berbuka. Tapi yang umum di Indonesia Idul Fitr kembali kepada fitrah. Dua-duanya bisa dibenarkan ya pendapatnya. Ini kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Ketika kemudian dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa bahagia? Ya dia datang dengan membawa pahala puasanya. Karena puasanya ya, betul-betul terjaga dari apa namanya? Ketidakikhlasan. Jelas orang yang berpuasa itu betul-betul terjaga keikhlasannya. Ya insya Allah. Wala khulufihi atyabu indallahi min rihil misk. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Sekali lagi, para hadirin dan hadirat, kita sangat berharap apa yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan ini kemudian tidak menjadi sia-sia. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, ketika orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dia memberikan derma, ya, dia memperhatikan fuqara, masakin dan sebagainya, tapi tidak beriman kepada Allah, ya, apa kata Allah? Maka amal ibadahnya haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Ya. Indah sekali kemudian Allah memberikan perumpamaan seperti debu yang berterbangan. Kalau debunya masih ada dalam genggaman, ini kan bisa ditimbang. Tapi kalau dia berterbangan, gimana bisa ditimbang? Ya, kita tidak mau amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, dan tentunya sepanjang kehidupan kita, seperti haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita sangat berharap diklat, ya, bulan diklat ini, bulan pendidikan dan pelatihan kita semua ini kemudian memberikan efek yang positif
kepada peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan antara sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan tentunya. Karena ini bulan spesial, bulan pelatihan, jadi bandingannya jangan bulan Ramadan dengan sesudahnya, tapi sebelum bulan Ramadan dengan sesudah bulan Ramadan, apakah kemudian setelah pelatihan ini ada peningkatan. Dan kita terus tentu berharap ya bahwa setelah bulan Ramadan ini akan ada peningkatan. Kalau sebelumnya kita tilawahnya cuma 1 juz, ya setelah bulan Ramadan ada peningkatan minimal 1,5 juz atau 2 juz Al-Quran. Gitu. Kalau sebelum bulan Ramadan kita fokus pada memperbaiki yang wajib, maka setelah bulan Ramadan kita tambahkan dengan memperindah yang wajib itu dengan yang sunnah-sunnah. Dan kalau kemudian infak kita itu baru 2,5%, kita coba berinfak sebagaimana Umar bin Khattab berinfak, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berinfak. Tapi ini spesial buat Abu Bakar As-Siddiq ya. Dia menginfakkan seluruh harta benda yang dia miliki. Ya. Kita masih kalah jauh ya, dengan Bill Gates dan sebagainya kalau di dunia saat ini. Gitu. Dia bukan infakkan ya, dermakan lebih dari 90% kekayaan dia miliki. Ya wajar ya. Karena baru berapa detik aja dia bisa menghasilkan uang dolar yang cukup besar. Makanya memang kita kadang-kadang untuk menjadi orang kaya juga. Dan menjadi orang yang kaya, banyak harta benda juga. Ya, bukan berarti kemudian ketika diperintah untuk jadi orang yang zuhud, itu maknanya kita jadi orang miskin. Enggak. Tapi kemudian kita bisa mengontrol harta benda yang kita miliki itu, sehingga kemudian kita tidak larut di situ. Tidak larut dengan dunia. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir saja yang namanya kefakiran itu membuat kita jadi kafir. Gitu. Waspadalah. Sekali lagi yuk kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya agar tetap istiqomah menjadi para pelaku kebaikan di hari-hari yang akan datang dan Allah kemudian menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini serta amal-amal kita seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'al siyami fihi bisyukri wal qabuli ala ma tardah wa yardah. الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, terimalah puasa kami di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasa kami ini mendatangkan keridhaan-Mu dan keridhaan para Rasul-Mu. Kuatkanlah cabang-cabangnya dan usul-usulnya demi kebenaran junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami, mendukung program 17 menit vaksinasi kolbu selama 1 bulan ini. Insya Allah dijadikan amal ibadah Ustadz Rino, dijadikan sebagai sedekah, sebagai infak dalam keilmuan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin Ustadz Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di malam hari ini juga ada sambutan yang disampaikan oleh Sekjen Ivendo yang diwakili oleh Bapak Hari Nugraha. Mohon kesediaan untuk menyimak sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.
atas izin dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, kini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Hampir setiap hari dan setiap malam, alhamdulillah, waktu kita telah kita isi bersama dengan pembelajaran, dan malam harinya lidah kita basahi dengan doa-doa yang menunjukkan kalbu, yang merupakan program dari vaksinasi kolbu yang digagas oleh Coach Nyoman Indra Permana dan kawan-kawan dari Gratefulness Anchor. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami ingin ucapkan atas kolaborasi yang apik ini, dan kami berharap program ini dapat kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya Hari Nugraha, Sekjen dari Dewan Industri Event Indonesia, mewakili seluruh pengurus pusat dan daerah, izinkan kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama ini dan atas perhatian yang telah diberikan oleh Anda semuanya. Seraya izinkan kami ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat dan bahagia selalu untuk keluarga Anda di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hari Nugraha atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu, saya koreksi sekali lagi, ini bukan ide saya. Saya cuma pelaksana. Idenya berawal dari Mas Ari sebagai manajemen Gratefulness Anchor dan oleh Mbak Vivi. Jadi bukan saya cuma pelaksana. Terima kasih kepada Mas Ari, terima kasih kepada Mbak Vivi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, karena ini hari terakhir dari bulan Ramadan di hari ini, maka saya ada sesuatu yang spesial. Di beberapa waktu, di 28 episode, kita selalu melakukan tapping EFT. Dan kali ini kita akan menggunakan dua. Kita akan tapping untuk diri kita sendiri, dan satu lagi kita akan tapping, kita sedekahkan tappingnya, karena tapping EFT bisa dilakukan untuk orang lain, yang disebut dengan surrogate EFT. Nah, untuk yang surrogate EFT, nanti Bapak Ibu silakan pilih satu orang yang ingin Anda sedekahkan, siapapun dia. Dan doa kita yang akan kita sampaikan di surrogate itu, insya Allah dia tetap sehat, beliau tetap sehat walafiat. Beliau semakin keimanannya bertambah, kenikmatannya bertambah, rasa syukurnya bertambah. Silakan pilih satu orang, ya. Nah, untuk itu, karena saya melihat di sini banyak teman-teman yang baru bergabung, terima kasih bergabung. Saya izin jika Anda ikhlas untuk di-on-kan kameranya, saya sangat bahagia supaya saya bisa melihat wajah-wajah Anda saling bersilaturahmi. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini hadiah sangat spesial. Nah, yang pertama kali yang akan kita lakukan, kita akan melakukan tapping untuk diri kita dulu ya. Seperti caranya seperti apa, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya pandu sekali lagi. EFT singkatan dari Emotional Freedom Technique, dengan cara melakukan ketukan di beberapa titik di tubuh kita. Nah, yang kita lakukan selama ini adalah short cycle istilahnya, yang pendek saja, yaitu dengan 7 titik. Jika Bapak Ibu berkenan, kita punya ada sampai 18 titik. Nanti akan saya jelaskan atau saya sharekan di kesempatan yang lain. Pastikan Anda bergabung terus dan memantau informasi-informasi dari manajemen Gratefulness Anchor di IG-nya Gratefulness Anchor, di EFT Exercise Class, atau di IG saya Nyoman Indra Permana. Nah, caranya seperti apa? Ada titik source spot yang harus Anda tekan di dada kiri. Saya jelaskan ini karena ini hari terakhir. Titik yang di dada kiri ini, kalau maaf ya, ini ada sejajar dengan puting payudara. Ya, sejajar. Kira-kira letaknya kalau laki-laki itu dua garis strip gini ya, di atas di sini. Ditekan di sini. Nah, jika ditekan seperti ini, agar rasa yang
ada otot gitu yang terasanya kurang nyaman kalau ditekan. Tapi semakin sering ditekan, dia semakin nyaman. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, dia sejajar dengan tali bra dan ini ada di atas payudara langsung. Ya, jika ditekan di situ ada rasa-rasa nyeri-nyeri gimana gitu ya. Saya mengibaratkan ini enak banget gitu kayak orang direfleksi. Ditekan di situ dan diputar secara perlahan. Tipsnya, putarannya adalah keluar. Putarannya keluar ke sana. Nah, kemudian ikutin putaran ini dengan nafas Anda. Ya, ini titik yang pertama. Nah, di titik ini ada afirmasi yang saya akan bimbing kepada Anda semuanya. Anda boleh ikutin di dalam hati atau dilafatkan secara perlahan. Kuncinya resapi setiap apa yang saya sampaikan. Resapi dengan benar, ya. Keluarkan emosi Anda. Karena ketika Anda mengeluarkan emosi itu, energi di tubuh insya Allah selaras. Saya bisa melihat perkembangannya dari apa yang disampaikan melalui Mbak Vivi yang secara japri ada perkembangan yang sangat signifikan. Perhatikan di wajah Anda secara tidak langsung ada keceriaan, kecerahan. Ya, pasti akan ada perubahan. Apalagi ini Ramadan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan tapping dengan 2 jari. Ya, dengan 2 jari diketuk. Ini titik pertama dan titik pertama. Yang perlu saya sampaikan, ini bukan sembarangan titik Bapak Ibu. Ini semua berdasarkan riset yang ini berkorelasi langsung dengan 12 jalur meridian energi. Nah, ini mengikuti titik-titik yang ada di akupunktur. Kalau di akupunktur ditusuk dengan jarum itu ada 361. Kalau di EFT cukup dengan 18 titik cukup. Dan ini kita lakukan yang 7 titik saja. Nanti ada tambahan-tambahan yang lainnya. Titik yang pertama itu di ujung alis di sini. Di tapping secara perlahan. Kiri dan kanan sama saja. Boleh dua-duanya, boleh salah satu, kiri ada kanan, sama saja. Ini titik pertama. Titik yang kedua adalah di samping mata di sini. Ini ada samping mata, ini ada tulang di sini, di tapping secara perlahan. Ini titik kedua. Ini energi juga. Titik ketiga di bawah mata. Ini titik kecemasan. Saya buka di ini karena terakhir saya berikan semuanya. Ini adalah titik kecemasan. Jadi jika Anda merasa cemas, tapping di sini. Afirmasikan bahwa saya baik-baik saja, saya ikhlas, saya pasrah. Ini titik kecemasan. Dan ketika Anda tapping beberapa saat, entah kenapa kecemasan itu hilang. Ya. Kemudian di bawah hidung. Ini pun berhubungan dengan jalur energi meridian. Kemudian di bawah mulut, tepatnya adalah di atas dagu, di cekungan, di tapping secara perlahan. Kemudian di leher sini kan ada yang disebut dengan tulang leher atau tulang selangka. Ini di tapping dengan 3 jari atau 4 jari boleh. Ini adalah titik keyakinan. Jadi kalau Anda kurang pede, kurang semangat, tapping di sini diketuk. Katakan saya bisa, saya sehat, tapping di sini saja. Bahkan kalau Anda mau teruskan, teman-teman, teruskan ke dada di tapping seperti ini. Di titik ini, Anda bisa meningkatkan imun tubuh. Jadi, kalau Anda punya kekhawatiran tentang COVID, tappinglah di sini. Atau kalau Anda merasa sesak, tapping di sini, tapping di dada sampai di ulu hati, di tapping. Kalau saya suka, saya gini-giniin secara menyeluruh. Biasanya keesokan harinya akan keluar dahak atau teriak. Biasanya seperti itu, meskipun Anda tidak merokok, meskipun Anda jauh dari rokok. Tapi terjadi detoksifikasi, slam-slamnya bisa keluar. Itu membuat nafas menjadi segar. Kemudian di samping, ini titik yang ketujuh, samping di sini. Ini yang berhubungan dengan metabolisme tubuh. Saya nggak bisa jelaskan lebih detail, ini banyak sekali manfaatnya. Di samping sini, kalau laki-laki di bawah ketiak persis, dan ini sejajar dengan payudara. Gini ya, kiri dan kanan. Kalau wanita, di bawah sedikit, ya, di bawah tali bra. Di bawah sedikit dia yang lurus dengan ulu hati. Di tapping di situ. Ditepuk dengan secara perlahan, jadi tepuknya tepuk seperti itu.
Nah, kenapa ada afirmasi? Karena kekuatan dari sebuah doa. Ya, kenapa perlu itu afirmasi? Ini penjelasan secara singkat. Nanti setelah ini kita tapping, setelah itu kita akan mensedekahkan tapping ini dengan teknik sirugit. Ya, yuk kita tapping dulu, nanti setelahnya baru saya jelaskan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Yuk, mari silakan. Kita mulai, silakan Anda panjatkan doa, bacakan Al-Fatihah, dan niatkan bahwa apa yang kita lakukan ini sebagai ikhtiar kita untuk membuat tubuh kita tetap sehat dan terus sehat walafiat, bahkan kolbu dan pikiran kita semakin positif. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya. Tekan di sini, tekan secara perlahan, kemudian diputar secara perlahan keluar. Rasakan nikmat itu. Terima saja rasa yang ada, yang Anda rasakan. Anda boleh pejamkan mata dan atur nafas Anda. Tarik nafasnya dari hidung, hembuskannya dari hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Anda boleh bayangkan Anda berada di depan Ka'bah atau dimanapun yang membuat diri Anda nyaman. Dan bayangan apapun yang Anda bayangkan, bayangan tersebut semakin jelas dan semakin nyata. Dan membuat Anda merasa bahagia, tentram, dan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Begitu banyak kenikmatan yang telah ku rasakan dari aku lahir sampai di hari ini. Dan dengan izin-Mu ya Allah, izinkan kami semua tetap menikmatin keberlimpahan-Mu ini. Hingga Engkau memutuskan kami semua kembali kepadamu ya Allah. Dan izinkan kami semua yang hadir malam hari ini kembali kepadamu dalam kondisi husnul khotimah. Aku menyadari masih banyak kekeliruan, kesalahan, bahkan dosa-dosa maksiat yang aku lakukan. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Aku berterima kasih, aku bersyukur, aku ikhlas, dan aku bertawakal kepadamu ya Allah. Letakkan tangan Anda, tarik nafasnya. Hembuskan perlahan-lahan. Biarkan bayangan itu tetap ada di dalam pikiran Anda. Silakan tapping di titik pertama. Di ujung alis. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya begitu banyak kelemahan, kesalahan, kekeliruan, apalagi dosa-dosaku. Banyak sifat-sifatku yang tidak sebagaimana mestinya muncul dalam hati dan pikiranku. Iri, dengki, syirik, berpikiran negatif, berprasangka buruk kepada orang lain. Aku mohon bimbingan-Mu. Aku mohon ridho-Mu ya Allah. Aku bersyukur, aku ikhlas dan aku pasrah. Dan aku bertawakal kepadamu ya Allah. Samping mata, aku menyadari sepenuhnya kelemahan-kelemahanku. Mulai saat ini dan seterusnya. Aku niatkan meluruskan niatku
aku niatkan semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Semakin kusyuk menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Aku bahagia sepenuhnya menunaikan semua perintah-Mu. Aku ikhlas dan aku bertawakal kepada-Mu ya Allah. Di bawah mata, meskipun masih banyak keraguan, kegundahan di dalam hati, berburuk sangka kepada orang lain. Namun aku pastikan dan aku niatkan mulai hari ini dan seterusnya, diriku menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang penuh dengan rasa bersyukur, menjadi pribadi yang selalu berpikiran baik, berprasangka baik. Aku memaafkan semua orang-orang yang telah menyakiti diriku, dan aku memohonkan ampun atas kesalahanku kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Di bawah hidung, aku ikhlas dan aku pasrah menunaikan semua perintah-perintah-Mu. Aku bahagia sepenuhnya. Aku bersyukur atas nikmat-Mu. Di bawah bibir, aku ikhlas, aku pasrah, aku bahagia, aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Di tulang leher, tulang selangka. Ya Allah, terimalah puasaku di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasaku ini mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah, dan keridhaan para Rasul-Mu. Engkau kuatkanlah cabang-cabangnya dan pokok-pokoknya. Demi kebenaran junjungan kami, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan puasa yang sia-sia. Ya Allah, seandainya masih ada padaku dosa yang belum Engkau ampuni, atau dosa yang menyebabkan aku disiksa karenanya, sehingga terbitnya fajar malam ini, atau sehingga berlalunya bulan ini, maka ampunilah semua. Ampunilah semuanya ya Allah, wahai Zat yang paling pengasih dari semua yang mengasihi. Ya Allah, terimalah puasaku dengan sebaik-baiknya penerimaan, perkenan, kemaafan, kemurahan, pengampunan, dan keridhaan-Mu. Sehingga Engkau menenangkan aku dengan segala kebaikan, segala anugerah yang Kau curahkan di bulan ini. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah kami dari bencana yang mengancam, atau dosa yang berterusan. Demikian juga dengan rahmat-Mu, masukkanlah kami ke dalam golongan-golongan orang-orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, malam yang telah Engkau tetapkan lebih baik dari 1000 bulan. Ya Allah, semoga perpisahanku dengan bulan Ramadan ini bukanlah perpisahan untuk selamanya, dan juga bukan pertemuan terakhirku. Semoga kami dapat kembali bertemu dengan Ramadan mendatang,
dalam keadaan penuh harapan dan kesejahteraan. Ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di bawah ketiak, aku ikhlas, aku pasrah, berikhtiar kepadamu ya Allah. Aku bersyukur dan semakin bahagia menunaikan perintah-perintahmu ya Allah. Sebaliknya, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur, aku bahagia menunaikan perintah-perintahmu ya Allah. Letakkan tangan Anda, tarik nafasnya, hembuskan perlahan. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Untuk kita melakukan sirugit, insya Allah ini dijadikan sedekah kita untuk siapapun yang Anda ingin wakilkan. Pilih satu orang dan bayangkan orang itu saat ini juga. Perbedaannya adalah nanti saya bimbing ketika Anda menekan titik source spot ini, kita akan mewakili diri kita menjadi orang tersebut. Mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mewakili diri saya. Nyoman Indra Permana, sebutkan nama Anda, menjadi sebutkan nama yang Anda wakili. Ulangin sekali lagi. Ya Allah, saya Nyoman Indra Permana mewakili diri saya menjadi sebutkan nama yang Anda wakili. Letakkan tangan Anda, tarik nafasnya, hembuskan perlahan. Baik, letakkan lagi tangan Anda di titik source spot. Tidak ada lagi, putar secara perlahan. Ya Allah, saya sebutkan nama yang Anda wakili. Ya Allah, saya mulai saat ini dan seterusnya, aku menginginkan diriku untuk lebih bersyukur, lebih ikhlas, lebih pasrah, dan lebih bahagia menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Aku bersyukur, aku bahagia menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Sambil bayangkan wajah dan orang yang Anda wakili. Aku bersyukur, aku bahagia menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Letakkan tangan Anda. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Sambil tetap bayangkan wajah orang yang Anda wakili. Silakan tapping di titik pertama. Ya Allah, saya sebutkan nama yang Anda wakili. Semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Aku ikhlas dan aku pasrah menunaikan semua perintah-perintah-Mu. Aku bahagia beribadah kepadamu ya Allah. Titik kedua. Ya Allah, saya sebutkan nama yang Anda wakili. Semakin bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah, aku bahagia menunaikan perintah-perintah-Mu. Di bawah mata. Ya Allah, saya sebutkan nama yang Anda wakili.
semakin bahagia menunaikan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Lembutkan hatiku, jernihkan pikiranku, tuntun bibirku untuk berucap, kawal gerak langkahku hanya untuk beribadah kepadamu. Bahagia, ikhlas, dan bertawakal. Di bawah hidung, saya sebutkan nama yang Anda wakili. Aku ikhlas, aku pasrah, aku bahagia menunaikan semua perintah-Mu. Di bawah hidung, di bawah mulut, saya sebutkan nama yang Anda wakili. Bahagia dan semakin bahagia menunaikan perintah-perintah-Mu. Aku ikhlas, aku pasrah. Tulang selangkah. Ya Allah, saya sebutkan nama yang Anda wakili. Aku ikhlas sepenuhnya dan aku niatkan mulai saat ini dan seterusnya. Aku semakin bahagia menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Sehat, segar, bugar, semakin sukses, sejahtera, penuh dengan kesabaran, kejernihan hati dan pikiran. Aku niatkan, aku semakin bahagia menunaikan perintah-perintah Allah SWT. Di bawah ketiak samping, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku bahagia. Sebaliknya, aku ikhlas, aku pasrah, aku bahagia sepenuhnya. Semakin bahagia, penuh rasa bersyukur. Letakkan tangan Anda. Silakan panjatkan doa untuk orang yang Anda wakili. Al-Fatihah. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Letakkan tangan Anda lagi di titik sore spot di dada kiri. Putar secara perlahan, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, saya kembali menjadi diri saya. Sebutkan nama Anda. Nyoman Indra Permana. Dalam kondisi semakin bahagia, sehat, segar, bugar, ikhlas, dan pasrah menunaikan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Ulangi sekali lagi. Ya Allah, saya kembali menjadi diri saya sepenuhnya, seutuhnya. Nyoman Indra Permana dalam kondisi semakin bahagia, sehat, segar, bugar, semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah sepenuhnya. Letakkan tangan Anda. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Baik, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah, saudara-saudara kita diberikan kesehatan, dilindungi, dan diberikan keselamatan dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan dan di hari-hari selanjutnya dengan penuh kebahagiaan dan penuh kesejahteraan. Amin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan
sekali lagi terima kasih yang sudah ikut mengikuti program ini. Saya Nyoman Indra Permana mewakili teman-teman dari manajemen Gratefulness Anchor mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah puasa kita, puasa Anda, puasa teman-teman semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, insyaallah kita dijadikan pemenang, menjadi kembali suci, kembali fitri. Dan insyaallah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di Ramadan tahun berikutnya dalam kondisi yang sehat, segar, dan bugar, semakin berbahagia, semakin bertambah keimanannya, semakin banyak berbagi, semakin banyak bersyukur, dan semakin banyak berbagi dan berbagi. Sebagaimana yang disebutkan bahwa ketika kita menolong orang lain, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Dan sehebat-hebatnya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi umat. Bapak Ibu, mari kita optimalkan di hari terakhir Ramadan tahun ini. Dan insya Allah ikhtiar kita, doa-doa kita dijabah Allah SWT. Anda semuanya sehat walafiat, bertambah bahagia, dijadikan keluarga yang semakin sakinah, mawadah, dan warohmah. Salam hormat saya untuk keluarga Anda semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei, terima kasih Mbak Ina, terima kasih Mbak Sari, terima kasih Mbak Neni, terima kasih Pak Dr. Agus, terima kasih. Terima kasih semuanya ya, sehat semuanya. Sampai bertemu di program berikutnya. Amin. Amin. Udah foto nih kita, Coach. Silakan. Silakan tunggu dulu teman-teman. Oke, silakan. Wah, Pak Pranajaya ada di kendaraan sampai berhenti. Terima kasih Pak Pranajaya, luar biasa. Kalaupun ini ada award, kalaupun ini ada penghargaan, ini penghargaan saya akan berikan kepada Pak Pranajaya. Kalau absennya ini paling sedikit yang bolos cuman Pak Pranajaya. Dari awal. Bu Sukarti nomor 2, Bu Kusmiati sama Bu Sukarti ini peringkat kedua ini, jadi kalau boleh di peringkat gitu ya, kalau dari peringkat. Tapi yang lainnya semua luar biasa. Bukan persoalan siapa yang hadir ya teman-teman, tapi doa teman-teman sangat luar biasa. Silakan Mbak Vivi difoto. Hati-hati di jalan Pak Prana. Izin Coach. Iya. Di tempat kami tuh bandwidth-nya low, jadi nggak kelihatan ya. Teman-teman, nggak ada. Oke, biar saya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya foto dulu. Oke. Mbak Sari udah foto kok. Belum, silakan juga foto. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Oke ya, hati-hati semuanya, tetap sehat semuanya. Sekali lagi. Oke, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Oke ya, teman-teman, terima kasih. Terima kasih semuanya, Coach. Ya, sampai ketemu. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.